Haleluya, selamat malam. Selamat kita beribadah kembali di tengah minggu. Kita percaya biarlah hati kita terus pandang kepada Tuhan, memiliki hati yang terus memuji Tuhan, memiliki hati yang terus berpasrah kepada Tuhan, dan terus bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kehidupan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana malam hari ini. Kita akan menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan, sebab hanya Dia Allah yang kita sembah dan kita puji. Mari kita satukan dalam doa sebelum kita mulaikan ibadah kita malam hari ini. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang terindah dalam kehidupan kami. Kami Tuhan ingin masuk bersama dengan Engkau dalam Tuhan, menyembah, memuji, bermazmur bagi nama-Mu. Terima kasih buat Tuhan hari ini, kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah beri. Kami percaya Tuhan, kami ada Tuhan semuanya karena kemurahan-Mu. Dan tibalah saatnya kami akan Tuhan datang kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah kami. Biar Engkau memberkati kami, berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah semuanya ada di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa, memimpin ibadah ini Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, lakukan sepanjang peribadatan ini, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir memberkati kami semua. Kami siap untuk memuji Engkau. Hanya kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah merawat saya dan saudara. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan
Pujian hatiku sekarang bergirang. Tuhan selalu memberikan kita hati yang selalu bergirang di dalam Tuhan, untuk kita melihat karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saya. Haleluya. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian hatiku sekarang. Hatiku sekarang gila.
Di malam hari ini kita percaya Allah kita Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, yang mampu menyembuhkan segala hati-hati kita, supaya kita benar-benar mempertaruhkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dia mau berkata, Dia selalu beserta dengan kita. Kita percaya firman itu tidak akan pernah lalu begitu saja. Dia akan terus beserta sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Dia berjanji Dia akan beserta selalu, sebab Dia Allah Immanuel. Dia selalu menyertai kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita, biarlah kebenaran firman Tuhan itu terus berkuasa di dalam hati saya dan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan
menikmati firman-Mu. Kami ingin Tuhan selalu Tuhan melihat karya-karya-Mu yang ajaib dinyatakan dalam hidup kami. Biarlah kami tetap percaya bahwa kebenaran-Mu itu hidup berkuasa. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, sehingga Tuhan kami layak mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan menjamah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Dan biarlah kebenaran firman Allah ini akan membawa kita semakin mengenal, semakin mengerti, dan kita semakin percaya bahwa Dia Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBD El Shaddai yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, bahkan dimanapun saudara berada mengikuti ibadah ini, dan juga siapapun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, menjadi doa dan pengharapan kami Tuhan memberkati kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yeremia pasal 12. Yeremia pasal 12, saya akan baca dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yeremia pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Aku telah meninggalkan kediamanku, telah membuangkan negeri milikku, aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku, burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkan segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijat tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi. Sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk, makan dari ujung negeri yang satu ke ujung yang lain, ke ujung lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Ayat 13. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituainya adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Menabur gandum, menuai semak duri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini ada hukum rohani sekaligus juga menjadi hukum alami, yaitu hukum tabur tuai. Kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 8 ayat 22, di sana dikatakan, ada tertulis, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tuhan adalah Tuhan dari tuaian.
Dan tuaian itu dipanen pada waktunya, waktu Tuhan. Bukan waktu kita, bukan waktu manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menabur kebaikan, maka yang akan kita tuai adalah kebaikan. Sebaliknya, kalau kita menabur hal-hal yang jahat, dampaknya pun akan kembali kepada diri sendiri. Kita akan menuai hal-hal yang jahat pula. Dalam Ayub pasal 4 ayat 8 dikatakan, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang akan menuai yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang kita tabur. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan saksama apa yang kita tabur selama kita hidup di dunia ini. Apa yang kita tabur sehari-hari, apa yang kita tabur sepanjang minggu, apa yang kita tabur sepanjang bulan, sepanjang kita hidup di dunia ini. Saudara, kita perhatikan dengan saksama. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara teori atau secara akal sehat, orang yang menabur gandum tentunya dia akan menuai gandum. Amin. Orang yang menabur gandum secara manusia, secara akal, secara teori, tentunya dia akan menuai gandum juga. Tetapi ayat Nas menyatakan bahwa ada orang yang menabur gandum, namun yang dituainya bukan gandum, tetapi semak duri. Dan tentunya ini sangat menyakitkan. Tentunya ini sangat tidak mengenakan. Masa kita menabur gandum, kita menuai semak duri? Seharusnya kita menabur gandum, kita menuai gandum. Mengapa bisa terjadi? Bukan gandum yang dituai, tetapi semak duri. Saudara perhatikan. Karena Tuhan memperhatikan motivasi seseorang dalam melakukan segala sesuatu. Allah kita bukan Allah yang sembarangan. Dia memperhatikan dengan saksama apa yang kita tabur. Dia memperhatikan motivasi kita ketika kita melakukan sesuatu. Ketika kita menabur sesuatu, Tuhan memperhatikan apa yang menjadi motivasi kita melakukan hal ini. Amsal 16 ayat 2 berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Menurut kita baik, menurut kita tidak salah, tetapi Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menguji hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-44. Mazmur pasal 44 ayatnya yang ke-22. Masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena ia mengetahui rahasia hati. Allah tahu rahasia hati. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Dia tahu apa yang ada dalam hati saudara. Ketika kita memiliki motivasi yang tidak benar, ketika kita memiliki motivasi yang jahat, atau ada sesuatu
Tuhan tahu secara persis. Karena itu ia tidak akan berkenan dengan apapun yang kita perbuat. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah baca di ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijakku dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Allah mau. Motivasi atau sikap hati saudara menentukan apa yang akan kita tuai. Sekali lagi saya ulang. Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah mengikuti ibadah. Motivasi atau sikap hati menentukan apa yang kita tuai. Menentukan tuaian kita. Ketika kita menabur sesuatu, kalau kita tabur dengan motivasi yang benar, motivasi yang sesuai dengan kehendak Allah, tentunya kita akan menuai sesuatu yang baik. Jadi motivasi menentukan atau sikap hati kita ketika kita menabur sesuatu, itu menentukan apa yang akan kita tuai. Banyak orang bersikap egois. Banyak orang mau hidup seenaknya sendiri. Banyak orang menabur semak duri, tapi berharap menuai gandum. Itu tidak akan bisa terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada juga orang yang menabur gandum, tapi tidak menghasilkan gandum. Ketika menuai bukan gandum yang dituai. Kenapa? Karena ketika menabur gandum disertai dengan motivasi yang salah, maka yang dituai itu adalah semak duri. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita perhatikan saat kita menabur, yang harus diperhatikan, milikilah hati yang bersih. Menabur dalam hal apapun, untuk sesama atau untuk Tuhan, dan pekerjaan Tuhan harus didasari dengan sikap hati yang bersih. Ketika kita melakukan sesuatu untuk pelayanan, ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, maka itu harus didasari dengan hati yang tulus, hati yang bersih, motivasi yang benar. Maka saudara akan menuai hal-hal yang baik. Saudara tidak akan menuai semak duri. Kenapa? Karena hati yang bersih. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua cara dan motivasi orang menabur pasti akan menentukan tuaian. Saudara, jadi perhatikan sikap hatimu. Perhatikan motivasimu saat engkau menabur. Jangan sampai ada motif terselubung atau ada sesuatu yang engkau inginkan dilakukan oleh orang, dilakukan oleh gereja kepadamu. Jangan sampai ada tendensi yang tidak benar. Ini yang dimaksud dengan menabur gandum, tetapi hati penuh dengan semak duri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GKD El Shaddai yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Bahkan siapapun engkau yang sedang mengikuti ibadah dimanapun engkau berada,
katakan dalam Galatia 6 ayat 7 dan 8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi saudara, perhatikanlah sikap hatimu ketika engkau menabur. Ketika engkau melakukan sesuatu untuk orang lain, ketika engkau melakukan sesuatu untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, perhatikan sikap hatimu. Lakukan dengan hati yang bersih, lakukan dengan motivasi yang benar. Jangan engkau melakukannya karena supaya orang lihat, supaya orang puji, supaya orang tepuk tangan buat engkau. Kalau itu yang kau lakukan, maka engkau akan menuai semak duri. Saudara, apa yang harus diperhatikan saat kita menabur? Yang pertama, tekun dan sabar. Saudara, kalau saudara perhatikan petani yang sedang menabur, tidak seketika dia menuai. Saudara perhatikan orang menabur benih padi. Apakah ketika dia menabur benih, besoknya dia sudah langsung memanen padi, dia menuai? Tidak. Dia harus menunggu sampai benih itu tumbuh. Ada proses, ada waktu yang harus dijalani. Terkadang petani harus menghadapi panas terik, matahari, hujan, angin, dan badai. Kalau dia tidak tekun dan sabar, petani itu akan menyerah dan berputus asa. Dia harus menghadapi hama, tikus. Dia harus menghadapi bermacam-macam hama. Dan petani itu harus sabar dan tekun. Yakobus pasal 5 ayat 7 berkata, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sabar, tekun dan sabar, saudara, pada saatnya pasti akan menghasilkan sesuatu yang indah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jadi satu hal yang harus kita perhatikan ketika kita menabur, kita harus tekun, kita harus sabar. Saudara, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. 2 Timotius pasal 2 ayat 6. Ketika berada dalam proses, kita tidak perlu menjadi panik. Kita tidak perlu kecewa. Kita tidak perlu mengeluh atau bersungut-sungut. Sebab proses itu sifatnya hanya sementara waktu. Belajarlah untuk sabar dan berserah penuh kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Saudara, tekun dan sabar. Kemudian lakukan yang terbaik. Khotbah 9 ayat 10, ayat yang sudah kita kenal, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Apa artinya? Apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, lakukanlah itu dengan segenap hati. Jangan setengah-setengah. Lakukan yang terbaik. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan telah memperlengkapkan kita dengan segala potensi. Tetapi jika kita mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan dengan setengah-setengah, dengan tidak sungguh-sungguh, berarti kita telah menyia-nyiakan potensi yang Tuhan berikan. Dan ingat, itu berdosa. Jadi saudara, mari taburlah sesuatu dengan hati, dengan motivasi, dengan sikap hati yang benar. Taburkanlah benih. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Itu kata pengkhotbah pasal 11 ayat 6. Jadi intinya saudara, kesimpulannya, kalau saudara mau menuai apa yang saudara tabur, menuai yang baik, maka lakukanlah dengan motivasi yang benar. Sikap hati menentukan apa yang akan kita tuai. Sikap hati menentukan jawaban doa kita. Sikap hati, motivasi menentukan mujizat terjadi dalam hidup kita. Saudara menabur gandum dan saudara mau menuai gandum, maka lakukanlah dengan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Amin. Jemaat GPDL Sadai yang dikasih Tuhan, engkau mau menabur gandum dan menuai gandum, lakukanlah dengan motivasi yang benar. Ketika engkau memberi untuk pelayanan, ketika engkau melakukan sesuatu untuk Tuhan, ketika engkau melakukan sesuatu untuk orang lain, lakukanlah dengan motivasi yang benar. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Engkau tidak akan pernah menuai semak dulu. Karena Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah lupa pada janjinya. Ketika engkau menabur kebaikan, maka engkau juga pasti menuai kebaikan. Kalau engkau melakukannya dengan hati yang tulus, kalau engkau melakukannya dengan motivasi yang benar, dengan sikap hati yang benar, menabur gandum, engkau pasti menuai gandum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat apa yang Engkau sudah firmankan Tuhan. Engkau sudah sampaikan pada saat ini. Kebenaran firman-Mu membawa kami, mengajarkan kepada kami. Untuk kami benar-benar melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami melakukan yang terbaik bagi pelayanan. Kami memberikan yang terbaik buat Engkau Bapa di surga. Berikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan untuk kami boleh memiliki sikap hati yang benar ketika kami menabur sesuatu. Terima kasih buat kebenaran-Mu saat ini, Bapak. Berkati semua yang sudah mengikuti ibadah ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mereka, berkati pendidikan mereka. Bahkan kami berdoa juga Bapa di surga, kalau ada di antara umat-umat-Mu yang sedang mengalami gangguan kesehatan, yang sedang sakit, apapun sakit yang dideritanya, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang sedang menghadapi persoalan dalam bentuk apapun juga, di dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih banyak Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Tuhan,
Engkau pasti memberkati kami semua. Engkau pasti memberikan apa yang kami inginkan. Karena kami melakukannya dengan sikap hati yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami. Buat Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran Menteri Kabinet, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh jajarannya. Para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, sampai pemerintahan yang terendah. Tuhan berkati mereka semua. Sehat-sehatkan mereka. Berikan mereka hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada mereka. Dan biarlah mereka melakukannya dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Kota Bandung, berkati Cempaka Arum, berkati RT kami Tuhan Yesus. Dan biarlah keberadaan kami di tempat ini akan membawa dampak yang positif. Membawa dampak yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Roh Kudus. Buat apa yang Kau sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kami istirahat yang cukup. Tuhan berikan kami istirahat yang baik. Dan atas izin Tuhan kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengampuni segala dosa dan salah kami. Dan biar kekudusan kesucian terus menjadi bahagian kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya berdoa berkat pada malam hari ini sebagai pengumuman untuk jemaat GPDL Sadaya Cempaka Arum. Hari Jumat adalah hari doa dan puasa, dan hari Minggu kembali kita beribadah bersama-sama dalam ibadah raya pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Dan yang akan bertugas memimpin pujian adalah Ibu Keti, dan multimedia adalah anak-anak muda, Galang, Kelly, dan File. Dan yang akan menjadi kolektan Nathan, dan menjadi asar keluarga Hendra. Saya kira itu saja pengumuman, dan kita segera akhiri ibadah kita pada malam hari ini, ibadah tengah minggu. Dan jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri semua. Bahkan siapapun yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini dimanapun engkau berada, mari kita bangkit berdiri dan kedangkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan membawa berkat, rahmat, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kekuatan, penghentaran, dan pembelaan Allah Roh Kudus terus menjadi bahagian kita semua yang mengikuti ibadah ini. Mulai dari sekarang, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan, Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan. Apapun yang kau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan berjalanlah terus dalam perjanjian berkat Allah. Sebab Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur, menamatkan ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Rahmat Tuhan kaya bagimu. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus.